Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan kita pada saat ini, Minggu 28 Agustus 2022 dengan judul Diperdamaikan oleh Anaknya. Ayatnya terdapat dalam Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya sebagai persembahan yang sempurna demi setiap anak laki-laki dan anak perempuan Adam. Oh, betapa suatu kehinaan yang ditanggungnya, betapa ia turun langkah demi langkah menggolongkan dirinya dengan noda dosa yang menjijikkan. Semua ini ia derita agar ia dapat mengangkatmu ke atas, menyucikan, memurnikan, dan memuliakanmu, dan menempatkan engkau sebagai pewaris bersama dengan Dia di tahtanya. Bagaimanakah engkau membuat panggilan dan pilihanmu pasti? Apakah jalan keselamatan? Kristus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Betapapun engkau berdosa, betapapun engkau bersalah, engkau dipanggil dan engkau dipilih." Tak seorang pun dipaksa untuk datang kepada Yesus Kristus, keagungan surga, anak tunggal satu-satunya Allah yang benar dan hidup, membuka jalan bagimu untuk datang kepadanya oleh menyerahkan hidupnya sebagai korban di atas salib Golgota. Tetapi sementara ia menderita semua ini bagimu, ia terlalu suci, ia terlalu benar untuk memandang kejahatan. Tetapi ini pun tidak menghalangimu datang kepadanya, karena ia berkata, "Aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa kepada pertobatan." Biarlah jiwa-jiwa yang sedang binasa datang kepadanya sebagaimana mereka ada, tanpa berdalih dan memohon tebusan darah Kristus. Dan mereka akan diterima oleh Allah yang diam dalam kemuliaan di antara kerubim di atas tahta belas kasihan. Darah Yesus adalah paspor yang tidak pernah gagal, oleh mana semua pemohon boleh sampai ke tahta Allah. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sangat jelas poin-poin yang kita dapatkan lewat perenungan pagi ini. Bagaimana berharganya kita di hadapan Allah, sehingga hanya melalui Yesus Kristus yang harus meninggalkan akan jubah kemuliaannya di surga, dan dia mengambil rupa sebagai manusia untuk hadir menjadi korban tebusan bagi saudara dan saya, supaya kita dapat diangkat, supaya kita dapat dimenangkan dan dapat menerima kembali akan kemuliaan yang Tuhan persiapkan untuk mewarisi kerajaan surga. Panggilan kasih-Nya tertuju kepada kita, sebagaimanapun besarnya akan dosa-dosa kita, tetapi kita selalu mendapatkan kesempatan untuk dipulihkan. Bukankah terlalu suci dan terlalu benar sesungguhnya dibandingkan dengan pemberontakan manusia kepada Tuhan? Namun oleh karena kasih-Nya tidak memandang semua itu, sehingga harapannya adalah bagaimana supaya kita semua dapat menjadi pewaris akan tahta Allah. Semoga pekabaran ini dapat kita terima, menguatkan iman pengharapan kita untuk kita hidup semakin setia hari demi hari. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah, kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya pengharapan kami senantiasa dipertambahkan dan dikuatkan dengan bergantung dan setia kepadamu saja ya Bapa. Tuntunlah segenap hati dan pikiran kami ya Bapa, bahkan dalam tindakan-tindakan kami selaras sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa, untuk memiliki kerinduan untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Kami bersyukur untuk hari yang baik, hari yang indah yang akan kami nikmati sepanjang hari ini. Dan kami percaya Tuhan kami akan berada di dalam kasih dan tuntunan-Mu. Kiranya berkat-Mu mengiringi kehidupan kami dalam semua usaha tangan pekerjaan umat-umat-Mu, dapat membawa keberuntungan dan keberhasilan
dan biarlah melalui berkat itu, maka roh kesetiaan dan bersyukur senantiasa ada dalam hidup umat-umat Tuhan, sehingga Bapa kami juga untuk tetap setia terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan lewat segenap berkat yang Tuhan percayakan. Pada saat ini hamba-Mu berdoa bagi orang-orang muda ya Tuhan, di dalam mencapai dan meraih masa depan mereka, menyelesaikan baik pendidikan demikian juga perkuliahan mereka, dan terutama di dalam mencari pekerjaan ya Bapa. Tuhan kiranya turut campur untuk dapat memperoleh yang terbaik dalam semua harapan dan doa-doanya ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau juga memberkati orang-orang muda supaya mereka juga terlibat di dalam pelayanan kasih, pelayanan Injil untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Oleh karena mereka lah yang akan menjadi penopang-penopang dan tiang-tiang bagi gereja ya Bapa. Kuatkanlah orang-orang muda kami sehingga mereka tetap setia menjadi anak-anak-Mu yang akan mewarisi kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk semua jaminan berkat-Mu dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.